Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Musaku. Alhamdulillah kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu dari guru-guru kita dengan mukadimah yang disampaikan tadi di segmen 1 dan 2. Dan insya Allah kita akan elaborasi tema yang sangat mendalam ini sehingga kita semakin mendapatkan pemahaman dan selalu berhati-hati dalam melaksanakan amalan-amalan dalam kehidupan ini. Pertanyaan pertama dari Bapak Hasbullah yang akan dijawab oleh Ustadz Fikri berkaitan dengan ada orang yang sholat tetapi termasuk orang yang merugi. Bagaimanakah memahaminya Ustadz Fikri? Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, orang yang beruntung seperti tadi disampaikan oleh guru kita adalah orang yang mengerjakan perintah-perintah agama, dan itulah orang yang beruntung. Satu contoh misalnya sholat, tetapi di lain kesempatan ada ayat yang mengancam, celakalah fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kalau yang sembahyang aja celaka, mendingan gua kagak sembahyang sekalian. nih begini nih, orang sekarang tuh yang tadi disampaikan guru kita Habib Ahmad, orang sekarang senangnya nyari pembenaran, bukan ngikutin kebenaran. Nyari pembenaran paling enak, udah ketahuan salah, rekayasa. Udah ketahuan nembak, nyalain anak buahnya. Emang siapa sih emang? Orang sekarang tuh lebih seneng nyari pembenaran. Udah ketahuan salah, bukannya sadar, bukan ngikutin kebenaran, cari-cari pembenaran. Dulu ada maling ketangkep polisi, ditanya, "Mas, ngapain nyolong?" "Saya nggak nyolong Pak, saya ngambil tali, saya kagak tahu di ujungnya ada kambing." Cari pembenaran. Yang sholat aja celaka, mendingan nggak sholat. Saudara, ayat ini menyatakan bahwa celakalah orang-orang yang sholat, dalam sholatnya lalai. Apa lalai itu? Banyak macamnya, rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya, lalu kemudian dikerjakan bukan pada waktu-waktu yang dianjurkan. Lalu bermalas-malasan, ntar aja dah, masih ada waktu. Ntar aja dah, asar jam 3:30, ntar dah jam 6 kurang 15 menit. 5 menit lagi mau maghrib. Dan yang dianggap lalai, terjebak kepada ritualnya. Nah ini juga penting saudara, terjebak kepada ritualnya. Sholat itu kan misalnya nih ya, sholat yang kita kerjakan itu, yang kita laksanakan, yang kita dirikan, itu mengajarkan kita umat Islam nih harus punya jiwa disiplin. Nah ini penting nih. Sholatlah kalian tepat waktu. Jangan diundur-undur, jangan di akhir-akhir. Selain itu ada anjuran dan itu nilainya ibadah kalau kita kerjakan. Di sisi lain mengajarkan kita umat Islam agar punya disiplin yang tinggi. Tepat waktu, enggak mulur-mulur. Kita ini kalau ibadah, kalau ritual, lama-lamain. Tapi kalau urusan lambung, main dulu-duluan. Habis aja di meja hidangan, cemberut. Orang sono, orang Perum Bulog mah insya Allah sama lah. Karena itu yang dimaksud lalai ini, yang dimaksud celaka ini orang yang melalaikan sholat. Sholatnya dikerjakan, tapi nggak punya pengaruh apa-apa terhadap dirinya. Ini termasuk lalai ini. Itu tadi yang saya katakan, sholat diantaranya adalah melatih kita untuk punya jiwa disiplin. Inilah Islam, etos kerjanya tinggi, dibentuk lewat ibadah sholat. Lalai, celaka orang yang sholatnya tibang sholat doang,
tapi enggak memenuhi kriteria, dilakukan mundur-mundur dan tidak membentuk kepribadian sebagai seorang muslim yang rahmatan lil alamin tadi disampaikan oleh guru kita. Artinya salah satu diantaranya adalah membentuk disiplin. Kalau sholat yang kita kerjakan, kalau ibadah yang kita lakukan, semuanya membentuk karakter kita, insya Allah kita tidak jadi manusia merugi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditambahkan Habibana? Ya. Baik. Itu bagus sekali tadi dikatakan oleh guru kita Ustadz Fikri Haikal, Masya Allah. Jadi tadi yang ditanya itu luar biasa. Ancaman bagi orang yang lalai. Itu di surat Al-Ma'un. Yang tadi di bawah surat Al-Mu'minun justru jawabannya. Kebalikannya. Surat Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu kebalikannya tadi. Justru ini yang dibawa harusnya, bahwa orang-orang mukmin berjayalah, bahagialah, menanglah. Kenapa? Barang siapa di dalam salatnya fi salatihim khashi'un, takut sama Allah. Jadi bedanya antara fi dengan an. Kalau di surat Al-Ma'un an artinya apa? I'rad. Tapi kalau fi di dalamnya, jadi kita kalau mengajak ya itulah, ayo sholat, sholat itu kebahagiaan, sholat mengajarkan disiplin, sholat mengajarkan jujur, sholat mengajarkan meninggalkan kemungkaran dan seterusnya. Kalau sholatnya khusyuk, khasyi'un. Tapi kalau sahun tadi an sholatihim sahun, bedanya an dan fi. Fi itu baik, luar biasa. Kalau an i'rad, dia itu apa? Berpaling dari sholatnya. Sholat, tapi kayak nggak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih Habibana. Selanjutnya Ibu Siti yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ustadz, saya Siti Hawaria, mau izin bertanya. Di media sosial, di komunikasi sosial itu kan sekarang kita tuh update membahas kondisi terkini gitu Ustadz ya. Nah ada kadang-kadang kelompok yang menjawab begini, sudah kita nggak usah pikir macam-macam, kita urus keluarga kita sendiri saja. Yang penting anak baik, suami baik, keluarga kita aman, anak-anak soleh, sudah nggak usah peduli sama luar gitu ya Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, sikap seperti ini apakah dibenarkan atau memang sesuai anjuran Islam? Yang kedua Ustadz, misalkan keluarga kita ini alhamdulillah diberi kondisi yang baik, soleh anak-anak kita, apakah ini keadaan kita itu termasuk yang beruntung atau kita tuh dalam ujian Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu, jadi yang kedua adalah ketika kita diberikan kondisi baik, apakah termasuk kita orang yang beruntung atau justru ujian dari Allah? Yang pertama tadi adalah berkaitan dengan ya udah itu bukan urusan kita. Habibana. Ini adalah pernyataan yang memang sekarang lagi ada. Zaman dulu Rasulullah pernah mengingatkan kita, kalau jadi tergantung keadaan. Itu kata-kata itu bisa benar kalau keadaannya seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam salah satu sabdanya. Kalau keadaan lagi kathuratul fitan, ya, kalau kita bicara langsung dibunuh. Kalau kita bicara langsung kita macam-macam bahaya untuk kita. Maka Rasulullah mengatakan ilzamu baitakum. Kalau dalam keadaan fitnah sudah luar biasa, maka jaga diri kamu dan keluarga kamu sudah cukup. Jangan bicara umum. Karena keadaan lagi genting, gawat luar biasa. Paling tidak sama. Tapi kalau masih bisa kita ngomong tadi watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr, masih bisa ngaji, masih bisa pergi, masih bisa kerja. Kenapa harus diam? Karena kalau rusak di sana akan akibatnya ke kita. Kita tidak boleh diam. Makanya tadi watawasau bil haq. Harus saling ingat mengingatkan. Kalau kondisinya masih bisa mengingatkan. Jadi wajib itu. Sampai dikatakan umat Nabi Muhammad paling afdal. Kenapa paling afdal? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau nggak ada yang mencegah, hancur sana, hancur ke kita juga. Makanya kita wajib jangan peduli keluarga kita sendiri, kecuali kalau fitnah sudah luar biasa, kita baru ngomong aja tangkap, bunuh, tembak. Wow, ini sudah bahaya berarti. Keadaannya sudah nggak bisa, selamatin diri dulu dah, sampai keadaannya aman. Tapi kalau keadaan seperti kita di negara kita, alhamdulillah TV masih boleh, ceramah boleh, ngaji boleh, kerja
Boleh. Kenapa diam? Ada orang koruptor terus diam. Ya hancur negaranya. Betul apa betul? Harus bicara, jangan. Nah ini contoh aja. Jadi keadaan diam tidak diam itu tergantung keadaan. Kalau sudah darurat baru kita diam. Ya, itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi anak. Ujian, anak itu ujian. Anak itu adalah ujian. Ujian gimana? Kadang-kadang orang tua itu kalah dengan anak. Demi untuk anak akhirnya maksiat. Demi untuk anak membolehkan anak berbuat maksiat. Udah enggak apa-apa, udah enggak, harus tegas. Ini adalah amanat dari Allah. Didik, nangis biarin nangis. Untuk apa? Kebaikan dia. Jangan terus, Allah nanti nangis, nanti musuhin kita, nanti cemberut, terus jalan enggak karuan, ini enggak karuan dan seterusnya. Maka ini adalah ujian, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jaga. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku, dan tentu saja saya selalu berdoa untuk kita semua agar kita diberikan keberkahan dan tentu saja kesehatan. Nah pemirsa, berbicara tentang kesehatan, saya selalu menggunakan minyak herba wahid. Pemirsa, minyak herba wahid merupakan minyak gosok herbal multifungsi dan berkhasiat karena mengandung ekstrak brotowali, sambiloto, dan habatus sauda yang secara medis diketahui berfungsi sebagai antiinflamasi yang dapat menghilangkan gejala bengkak pada luka dan gejala pegalinu pada tubuh. Minyak herba wahid ini multifungsi, cocok digunakan untuk pijat urut, bisa juga untuk luka memar, luka bengkak, luka bakar hingga luka digigit serangga. Bisa juga untuk dibalur jika perut kembung, masuk angin, pegalinu, dan kalau kesleo atau encok tinggal digosokkan, dan bahkan cocok untuk dibalurkan di seluruh tubuh anak supaya tidak gampang sakit. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ibu Yeni. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa, Ibu Yeni ternyata juga menggunakan minyak herba wahid. Iya, betul. Bisa berbagi pengalaman dengan pemirsa. Boleh. Alhamdulillah saya sudah memakai minyak but-but ini, terutama untuk keluarga, Ya. untuk suami. Kebetulan suami saya suka naik motor, kehujanan. Setelah pulang pasti saya selalu balur. Oke. Balur pakai ini supaya tidak masuk angin. Dan minyak ini saya juga pakai buat itu loh Mas, buat Luka pijit. bakar. Oh pijit, Iya, ya untuk pijit. urut dan pijit ya. Iya, untuk pijit, perut kembung, pegal-pegal ya, pegalinu. Tinggal digosokkan Iya. ya. Dan kalau untuk anak saya, biasanya sehabis mandi, dibalurin di perutnya. Oke. Iya, Agar supaya tidak masuk angin tidak ya. masuk angin, Betul. batuk pilek ya. Betul. Iya, tapi yang pasti minyak wahid ini herba wahid. berkhasiat. Dan Begitu satu ya, lagi, Mas. aromanya tidak terlalu tajam. Oh iya betul. Betul. Aromanya itu sangat ringan, Betul. herbal banget, herbal banget. Jadi enak lah ya, Enak ya. Nah, wanginya ya. alhamdulillah ternyata memang banyak sekali manfaatnya. Betul. Dan bagi pemirsa yang ingin Berkhasiat. mendapatkan minyak ini, Anda bisa mendapatkan melalui apotik, kemudian juga toko obat terdekat, dan bahkan toko online. Jadi pemirsa, jika Anda sudah merasa sakit, sediakan minyak herba wahid, yang tentu saja minyak herba wahid adalah pertolongan pertama pada penyakit. Tetaplah bersama kami Damen Saku, kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini.